Karena yang menyebabkan Melayu identik dengan Islam itu Aceh. Aceh mulai dikenal itu pada abad ke-17, 16 dan ke-17. Kenapa? Setelah Malaka, kerajaan Malaka itu ditakluki oleh Portugis. Malaka itu sebagai pusat peradaban Melayu. Jadi ditakluki oleh Portugis tahun 1511, maka para pedagang-pedagang Muslim bergeser dia ke utara Pulau Sumatera, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Di mana lahirnya Melayu? Melayu itu lahirnya pertama itu di Jambi. Di Jambi itu adalah bagian daripada Kerajaan Sriwijaya. Itu Melayu. Yang mempopulerkan Melayu itu adalah Aditya Warman pada tahun 1347, ya kan? Terkenal dengan Melayu Pura di daerah Jambi. Kemudian dalam dokumen yang lain, adalah Desa Warnana, ya. Desa Warnana pada tahun 1365, dikenal juga istilahnya Melayu itu sudah termasuk Pulau Sumatera. Ada Lamuri, ada Samudra, ada Rokan, ada Minangkabau, ada Jambi, ada Lampung, sampai ke Semenanjung Tanah Melayu. Kemudian pada saat ini Kerajaan Sriwijaya ini pecah, ditakluki, maka ada satu putra mahkota Sriwijaya bernama Parameswara, hijrah dia ke Melaka. Pertama dia ke Pulau Tumasi. Tumasi itu Singapura sekarang. Dari Tumasi ke Melaka, mendirikan kerajaan Melayu baru, namanya Kerajaan Melayu Melaka. Dan kemudian Kerajaan Melayu Melaka ini diislamkan oleh Samudra Pasai. Anak Sultan Samudra Pasai Malekut Dahir, anak beliau dikawinkan dengan Parameswara ini, dan Parameswara masuk Islam, bergelar Sultan Iskandar Shah. Itulah hubungan. Makanya kalau kita lihat Melayu ini, itu hubungannya sangat erat antara Pasai dengan Malaka. Makanya ada pertanyaan, kapan Aceh itu dijadikan Melayu? Sebenarnya pertanyaannya, bagaimana kontribusi Aceh terhadap Melayu? Karena yang menyebabkan Melayu identik dengan Islam itu Aceh. Sehingga ada buku dia, itu Aceh Contribution to Standard of Malinese. Kontribusi Aceh dalam pengembangan dunia Melayu. Jadi dasar Melayu ini Buddha, kemudian beralih menjadi Melayu Islam, itu adalah kontribusi Aceh. Termasuk bahasa Jawi yang berkembang dalam bahasa Melayu, kitab-kitab Jawi itu yang berkembang, itu adalah kontribusi Aceh. Dengan bersama salah satu dokumen lama kitab Jawi yang paling terkenal adalah Hikayat Samudra Pasai yang ditulis abad ke-14. Ditulis dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jawi. Kemudian juga oleh kitab-kitab yang dikarang susteranya, termasuk Hikayat Aceh. Hikayat Aceh juga ditulis dalam bahasa Jawi. Kapan hikayat-hikayat dokumen-dokumen lama Aceh berkembang ditulis dalam bahasa lokal, dalam bahasa Aceh, itu pada abad ke-19. Dimulai dengan hikayat Pecut Muhammad. Pada saat itu terjadi perang identiti dalam masyarakat Aceh. Aceh itu karena sudah melemah posisinya, ingin membangun identitas baru. Muncullah identitas keacehan yang menguat pada abad 19. Ada yang mengatakan bahwa Aceh itu pusat peradaban Melayu itu ada di Aceh. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Aceh itu bukan bagian daripada Melayu. Kenapa bisa berkembang dua ini? Karena Aceh itu berperan dalam pembangunan kontribusi peradaban Melayu. Sehingga waktu Sultan Aceh, Sultan Iskandar Sani yang dari Melayu Pahang menjadi Sultan Aceh, beliau itu tidak didukung oleh penguasa lokal di sini daerah Aceh Besar. Beliau mencari dukungan kepada dunia Melayu. Dunia Melayu di mana? Pasai. Pasai pada saatnya itu adalah dunia Melayu. Bahasa pengantar Pasai Melayu. Yang bahasa yang kita bicarakan sekarang ini, itu bahasa Aceh ini, itu banyak berasal dari Champa, dan itu mempengaruhi Aceh Besar. Dan itu ada bukunya lagi, Aceh Chamic Language. Jadi bahasa Aceh dan Cham yang mempengaruhi bahasa Aceh. Jadi munculnya identitas keacehan menguat dan bahasa Champa ini menguat dalam bahasa Aceh ini, itu pada abad ke-19. Awalnya tidak ada. Awalnya itu bahasa pengantar di dalam kerajaan Aceh, semua dokumen dalam kerajaan Aceh digunakan dalam bahasa Melayu. Disebut bahasa Melayu Pasi.
Maka kalau kita baca kitab-kitab lama di Aceh, misal kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf, Tafsir Al-Baidawi Al-Quran itu, disebut beliau menyebutkan bahawa beliau menafsirkan kitab ini dalam bahasa Melayu Pasi. Melayu Pasi itu Melayu Pasai. Pasai itu Melayu, jadi Pasai awalnya itu negeri Melayu, dan itu tertulis juga dalam dokumen Empu Prapanca Majapahit, dalam manuskrip Desa Warnana. Jadi yang ditulis tahun 1365. Jadi itu adalah yang mengatakan bahwa cuma dulunya bahasanya itu bahasa Sanskrit digunakan, bahasa Sanskerta. Aceh yang menyebabkan pada abad ke-16 dan 17 merubah tata bahasa Melayu Sanskrit, Melayu Jawi, Melayu pengaruh Arab, pengaruh Islam. Makanya kalau kita pergi misalnya ke dokumen Menji 7 yang ada di Pasai, di situ ditulis dalam bahasa Melayu lama juga, antara Sanskrit pengaruh dengan Jawi. Karena itu sudah mulai mix antara budaya Sanskrit dengan budaya Arab. Pengarang kitab-kitab lama, jadi gini, dalam dokumen-dokumen manuskrip lama, misal manuskrip seperti manuskrip lama Tajuh Salatin, yang dikarang oleh Bukhari Al-Jauhari, ya kan? Kemudian yang diklaim adalah sekarang milik Johor. Padahal Bukhari Al-Jauhari itu hidup pada masa Sultan Sidil Mukammil, ya kan? Kemudian dalam manuskrip Sulalatul Salatin Tun Sri Lanang, dalam manuskrip Hikayat Aceh, ya kan? Dalam manuskrip Bustanus Salatin, dalam manuskrip Mabain As-Salatin. Keseluruh manuskrip-manuskrip ini ditulis dalam bahasa Melayu oleh siapa? Oleh ulama-ulama besar pada itu. Kalau Tajuh Salatin oleh Bukhari Al-Jauhari. Kemudian seperti kalau Bustan Salatin oleh Nurdin Ar-Raniri. Kalau Sulalatul Salatin oleh Tun Sri Lanang, kemudian oleh Mabain As-Salatin tidak ditahu siapa penulisnya. Keseluruh mereka itu adalah seorang tokoh-tokoh besar Melayu. Di samping juga ada penyair ulama yang jadi penyair seperti Hamzah Fansuri. Cuma juga beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh legenda dalam dunia Melayu yang sampai sekarang itu masih dibincangkan oleh para ilmuwan gitu. Ini sebenarnya kan ini istilah kalau ada Tajuh Salatin lebih menceritakan tentang sistem pemerintahan. Kalau Tajuh Salatin, bagaimana pemerintahan yang baik itu di Tajuh Salatin. Sedangkan yang di Bustan Salatin lebih kepada menceritakan terhadap ada beberapa kisah, termasuk kisah yang sering dibaca waktu kenduri-kenduri Maulid itu, sirah Nabi-Nabi itu ada di umumnya dibaca itu dari Bustanus Salatin, termasuk sistem pemerintahan juga. Kemudian dalam kalau dalam Sulalatul Salatin bahkan di situ jelas dinyatakan bahawa orang Melayu berasal daripada Bukit Siguntang, Mahameru, Batu Sawar, Bukit Siguntang, Palembang dan Batu Sawar, hubungan antara Bukit Siguntang dan Batu Sawar Johor. Ya, jadi pada saat itu kalau kita baca di Bustan di Sulalat As-Salatin itu masih ada pengaruh-pengaruh mistik daripada Buddha sedikit di dalamnya. Kalau yang ke Mabain As-Salatin lebih kepada sistem tata pemerintahan Aceh sebagai gronom kalau istilah Van Langen, itu gronom adalah semacam undang-undang dasar kerajaan Aceh yang orang Aceh sendiri lebih mengenalnya dengan adat Mengkutan Alam. Jadi itu, tapi dalam dokumen aslinya menyebutnya dengan Mabain As-Salatin. Banyak membaca. Untuk generasi milenial ini, saya kira ini ada membaca ini bagian daripada identitas. Jadi kalau kita ingin tahu identitas diri, bagaimana itu memperbanyak membaca. Dan sekarang banyak dokumen-dokumen Aceh itu yang baca adalah bukan orang kita. Sedikit orang kita yang pelajari secara lebih serius. Saya kira dengan ini kita pelajari, karena sejarah itu adalah merupakan identitas bangsa. Ada istilahnya preserving the past, building the future. Yang lama itu kita pelihara,
yang baru adalah kita bangun. Jadi ini yang harus diutamakan saya kira. Jadi memperbanyak membaca dokumen, dan apalagi manuskrip Aceh sekarang sangat mudah diakses di dunia maya. Tidak seperti dulu waktu kami untuk mendapat manuskrip ini terpaksa pergi ya 5 pusaka. Sekarang ini dunia maya bisa juga dicari. Dan begitu mudah sekarang dokumen bisa kita manfaatkan.